Teks perang Iran versus Israel dan Amerika itu apa? Sini aku jelasin. Kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Ini akar masalahnya dari 1979 sampai hari ini. Ini banyak orang yang nggak tahu kalau Iran dan Israel itu dulu adalah sekutu. Dari 1948 sampai 1979, mereka itu berhubungan baik, guys. Sampai revolusi Islam Iran di 1979 mengubah segalanya. Rezim baru Iran yang anti kolonial langsung menempatkan Israel dan Amerika sebagai musuh utama. Sejak itu, 47 tahun hubungan penuh dengan permusuhan. Iran mendanai Hamas, Hezbollah, dan proksi di kawasan buat melawan Israel. Israel dan Amerika ngebales dengan sanksi, sabotase, dan operasi intelijen. Chatham House menyebutkan konflik sekarang ini adalah kulminasi dari 47 tahun hubungan adversarial. Bukan konflik baru, tapi konflik lama yang akhirnya meledak. Faktor pertama dan paling utama adalah program nuklir Iran. Iran kejar senjata nuklir sejak 1980-an. Di 2002, dunia itu baru tahu kalau ternyata ada dua fasilitas nuklir rahasia Iran. 2015, deal JCPOA ditandatangani yang isinya Iran itu setuju untuk membatasi program nuklirnya. 2018, Trump mundur dari JCPOA secara unilateral alias secara satu pihak. Iran langsung stockpile uranium enriched dan stop monitoring IAEA. Program nuklir mereka itu restart dan makin maju. Israel selalu menganggap nuklirnya Iran itu adalah ancaman eksistensial. Bukan ancaman biasa, tapi eksistensial. Artinya, kalau Iran punya bom nuklir, Israel merasa ancamannya dia itu sebagai negara terancam. Ini yang jadi justifikasi utama serangan 28 Februari kemarin, yaitu hancurin program nuklir Iran sebelum terlambat. Faktor kedua, perang proksi yang udah berlangsung puluhan tahun. Iran danai dan senjatai Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak. Semua itu untuk tekan Israel dari berbagai arah sekaligus. 7 Oktober 2023, Hamas serang Israel. Lebih dari 1.200 orang tewas. Israel langsung tahu ada Iran di baliknya. Militer Israel hari ini menyebutkan secara eksplisit bahwa serangannya ke Iran adalah bentuk serangan tanggal 7 Oktober dan karena Iran mendanai Hamas. Di Juni 2025, Israel meluncurkan 12 Day of War ke Iran. Fasilitas nuklir diserang dan pemimpin militer dibunuh. Amerika bantu hancurkan 3 situs nuklir sekaligus yang nggak bisa dijangkau oleh Israel. Gencatan senjata setelah 12 hari. Pertanyaan terakhir, kenapa sekarang? Kenapa nggak tahun lalu atau tahun depan? Ada 3 hal terjadi bersamaan di awal tahun 2026. Iran alami krisis ekonomi parah. Protes besar dan ribuan demonstran dibunuh rezim. Rakyat Iran sedang di titik paling lemah secara moral terhadap pemerintahnya. Yang kedua, negosiasi antara Iran dan Amerika di Jenewa itu hampir deal. Tapi Trump putuskan itu nggak cukup. Dia maunya lebih dari sekedar deal nuklir. Dia maunya regime change. Yang ketiga, Chatham House catat, Trump framing ini sebagai resolusi definitif dari 47 tahun konflik. Dia nggak mau containment kayak pendahulunya. Dia mau selesaikan ini sekali buat selamanya dan menjamin warisannya dalam sejarah. Jadi ini tuh bukan perang yang tiba-tiba, guys. Ini adalah akumulasi dari 47 tahun ketegangan. Program nuklir yang nggak pernah bener-bener diselesaikan, proxy war yang udah makan ribuan korban, dan satu momen politik yang dianggap tepat oleh Trump dan Netanyahu. Yang kamu lihat di berita sekarang, itu bukan awal cerita. Itu adalah babak terakhir dari cerita yang sangat panjang. Jadi produsen LNG terbesar di dunia baru aja menghentikan produksi gas alam cair mereka dikarenakan serangan drone dari Iran. Dalam hitungan jam, gas Eropa langsung melonjak 50%. Asia panik dan Indonesia mungkin bisa diuntungkan dalam situasi ini. Let's go kita bahas. Ini yang terjadi ya guys, dan semuanya diambil dari pernyataan resmi. 2 drone Iran menghantam fasilitas Qatar Energy hari ini. Yang satu menghantam power plant di Mesaid, dan satu lagi menghantam fasilitas di Ras Laffan Industrial City, yaitu kompleks LNG terbesar di dunia. Menteri Pertahanan Qatar mengonfirmasi bahwa nggak ada korban jiwa, tapi kerusakannya cukup memaksa buat bikin keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qatar Energy mengeluarkan statement resmi, produksi LNG dan semua produk terkait dihentikan, dan nggak ada timeline kapan bakal balik normal. Buat paham seberapa besar masalah ini, kau perlu tahu posisi Qatar di LNG global itu seperti apa. Qatar adalah eksportir LNG terbesar ketiga di dunia, di bawah Amerika dan Australia. 1 dari setiap 5 liter gas alam cair yang diperdagangkan global itu datangnya dari Qatar. Top buyer dari LNG Qatar adalah Cina, India, Korea Selatan, Pakistan, Kuwait, Bangladesh, dan Eropa. Semuanya tergantung pada pasokan yang sekarang tiba-tiba berhenti. Dan hampir semua LNG Qatar itu dikirimkan melalui satu jalur,
Yes, betul, Selat Hormuz yang sekarang statusnya lagi nggak jelas. Eropa yang udah struggle dengan energi sejak perang Ukraina, sekarang udah kehilangan salah satu supply terbesar mereka dalam semalam. Dan ini yang terjadi sejak semalam guys, harga-harga semuanya tuh udah pada naik. Di pasar saham Amerika juga udah pada naik. Dan Qatar itu bukan satu-satunya. Saudi Aramco menutup kilang Ras Tanura sebagai bentuk pencegahan. Iraki Kurdistan suspend produksi minyak. Dan Israel hentikan ekspor gas ke Mesir. 3 sumber energi besar kawasan terganggu dalam satu hari. Sekarang ini yang paling relevan buat kita sebagai orang Indonesia. Indonesia adalah eksportir LNG. Dari Bontang di Kalimantan dan Tangguh di Papua. Buyer utama kita adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Kalau Qatar keluar dari pasar, buyer global pasti bakal cari alternatif. Dan Indonesia adalah salah satu alternatif yang paling kredibel. Permintaan LNG ke Indonesia bisa naik. Harga kontrak bisa lebih tinggi. Ini potensi windfall genuine bagi Indonesia. Ini persis banget sama yang terjadi ke produsen lain pas Rusia dikurangi dari pasar Eropa pasca 2022. Tapi ada satu syarat. Selat Malaka dan jalur pengiriman dari Indonesia harus tetap aman. Kalau konflik ini meluas sampai ke Asia, keuntungan ini bisa kehapus. Semua yang aku share di sini udah diverifikasi oleh lebih dari 2